Ada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Kalau anda tergolong orang yang 9, nggak wajib puasa. Nanti ada setelah ini 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah mudah dihafal, nanti langsung cara yang menghafal pun sudah saya tata. Yang membatalkan puasa adalah yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita rinci satu demi satu. Memasukkan sesuatu, nanti ibu kesini semua, ibu jangan kedip, tidak usah noleh juga kesini. Ini kedip sedikit tidak paham nanti. Baik, jangan kedip ibu, tidak usah tanya sebelahnya, tanya saya nanti. Kalau ibu tanya sebelahnya tambah nggak ngerti, percaya. Ibu tidak usah tanya sebelahnya, ibu tanya ke sini. Masih ada yang bercerita di mana? Di sana tuh ada yang cerita. Ini fikih praktis, ibu jangan kelewatan sedikit pun. Nah, yang maksud membatalkan masukkan lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar, ini saya rinci. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya. Makanya jangan kedip dulu, nanti salah ya. Nelennya. Maka selagi anda tidak nelen, maka tidak batalkan puasa. Misalnya di satu pagi anda melihat es krimnya anak-anak kok lebih, lah ini sayang, es krimnya lebih, langsung dimasukkan ke mulut, batal enggak? Enggak batal, asalkan jangan ditelan. Jangan ditelan, awas jangan. Enggak ada yang berbeda, tanya ulama manapun sama, enggak ada. Enggak batal, asalkan jangan di permen masukkan, permen batal enggak? Enggak batal, asalkan jangan ditelan. Sudah selesai. Sebab yang membatalkan nelennya. Tapi makruh, iseng banget ya, tambah sakit hati es krim masukkan mulut siang hari bulan Ramadan. Tapi kita harus paham yang membatalkan nelen. Makanya kenapa Buya ngomong jangan kedip. Kalau ibu kedip atau ibu noleh ke sebelah, habis itu pulang, oh yang membatalkan nelennya saja ya. Iya, bener kan? Paham? Jelas. Pulang ke rumah ditanya sama anaknya, mama nelen ludah gimana ma? Saya tadi ngobrol. Makanya jangan ngobrol kalau ngaji, nggak usah tanya ke tetangganya. Ayo nelen ludah gimana? Kayaknya batal. Ah kok kayaknya, nih bagaimana sih? Harus jelas. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan ada 3. Jadi nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan 3. Yang pertama, ludahmu sendiri. Sudah, tidak usah bingung kalau belajar dengan kami, ibu matanya ke sini aja, ibu gak usah bingung, nanti ibu paham sendiri, tidak usah bingung, tidak usah. Saya pikir yang paling mudah itu ibu paham gampangnya. Yang pertama, ludah ditelan itu tidak membatalkan puasa asalkan ludah ibu sendiri. Ludahnya orang lain batal ya, masa ludahnya orang ini ya. Cuman kalau ngomong ludahnya orang lain itu jangan dibayangin ada ludah di meja langsung itu jorok banget. Itu anda memang belum belajar bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga. Ya mungkin sekali seorang suami kalau ciuman kan nggak batal puasa, tapi kalau tertukar lidah suami sama istri, pak, ya gitu loh. Contohnya yang indah, contoh kok jorok banget. Rumah tangga model apa itu? Jadi kan tertukar ludah, batal tidak? Batal karena bukan ludahnya sendiri. Jadi kalau ludah orang lain batal. Yang kedua, ludah ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludah masih ada di dalam mulutnya. Tapi kalau ludah itu ibu iseng mulai pagi sampai siang dikumpulkan di gelas sampai dapat setengah gelas, masya Allah, taruh di kulkas dingin, setelah itu ibu minum di siang hari, batal enggak? Batal karena sudah keluar dari mulut. Kalau sampai enggak paham omongan yang begini, masuk SLB, dibuat yang gampang begini. Makanya jangan noleh-noleh, sudah saya bikin yang paling gampang. Yang ketiga, ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludahnya masih asli, belum bercampur dengan yang lainnya, belum campur sama permen, belum campur sama kopi, belum campur sama es krim. Jelas? Baik, kalau saya punya ludah begini saya telan,
tidak batal puasa saya karena ludah masih ada di mulut saya, ludah belum bercampur dengan sesuatu, dan ludah saya sendiri. Selesai? Baik, sudah jelas yang pertama, nggak usah bingung. Berarti kalau ditanya anaknya, ludah batal enggak Mi? Jelas tidak, asalkan begini. Sebab ada orang ditanya, Ustadz, nelan ludah batal enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ini fikih apa itu? Nelan enggak salah itu? Kayaknya enggak ada, harus tidak. Begitu, selesai. Kemudian setelah itu masukkan lubang hidung. Nah, masukkan lubang hidung, memasukkan ke lubang hidung membatalkan puasa. Langsung ada yang stres. Pengajian paling tidak enak. Kenapa Ibu? Saya punya hobi aduh, ini gimana ini? Nah, makanya kalau ngaji lanjutin, jangan ngobrol, jangan main HP. Ngaji main HP ketinggalan dengan ngobrol sama Tuhan. Nah, yang dimaksud membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu itu telah kita masukkan sampai kepada batas yang seandainya yang kita masukkan itu air, kita akan merasakan panasnya gerak bagian atas, ya nak? Kalau kita masukkan air panas ya bagian atas. Maka kalau kita masukkan sesuatu ke lubang atas sampai bagian atas yang panas, itulah maka batal puasa kita. Tapi kalau kita masukkan sesuatu masih lubang bawah, itu tidak membatalkan puasa. Maka kami sampaikan kepada semuanya kabar gembira bagi yang suka hobi, bahwa ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Selesai. Cuman jangan di depan umum, malu lah ya, ditutup lah. Selesai. Paham atau belum? Saya sambung bab wudhu dulu. Wudhu berkumur batal enggak? Ibu kumur, ya Allah, ibu ini baru Ustadznya belum pindah. Ibu kalau berkumur batal enggak? Nah, asalkan airnya jangan gitu aja kok pusing nih, ngapain sih ngajinya bagaimana ini? Saya belum pergi. Kumur sunnah bahkan, bukan. Jadi ibu kalau bulan Ramadan tetap kumur ya, hukumnya sunnah. Coba batal enggak? Berarti omongan saya salah enggak tadi? Masukkan satu ke lubang mulut tidak batal asalkan jangan selesai. Baru gamblang. Ada ibu yang bengong kok enggak batal masukin permen ya? Kok enggak batal masukin permen ya? Kok enggak batal? Makanya ngaji yang benar sekarang. Wong kumur sunnah kok. Baik, kalau kumur biarpun berpuasa. Kemudian saya kasih ilmu lagi. Kalau anda lagi berkumur di bulan Ramadan, kemudian sudah anda buang airnya, maka anda jangan ragu lagi. Biarpun ada rasa dingin-dingin itu dimaafkan. Asalkan waktu anda membuang air kumur tadi, anda buang 100%. Nggak ada yang ditahan sedikit pun. Kalau ada ditahan batal. Tapi dibuang, sisa dingin itu nggak ada masalah. Pasti ada sisa dingin karena apa? Air. Selesai ya? Sama di dalam berwudu istinsak, memasukkan air ke dalam hidung ya, sekedarnya, jangan sampai ke derajat tempat yang panah. Itu adalah tidak membatalkan, hukumnya tetap sunnah. Baik, kalau masukkan untuk kumur sunnah, tapi masukkan es krim makruh, tapi sama-sama tidak batal masukkan es krim makruh asalkan jangan ditelan, tidak batal. Masukkan kumur air wudu sunnah. Baik, apa perbedaannya dua-duanya? Kesamaannya sama-sama tidak batal, perbedaannya kalau kecelakaan. Jadi begini ibu, kalau ibu lagi berkumur wudu, tak taunya ada petir jeder begitu kok ketelen, itu rezeki, nggak batal. Karena apa? Ibu menjalankan perintah lalu ketelen. Diperintahkan, sunnah itu kan diperintahkan, paham ya? Tapi masukkan es krim diperintahkan enggak? Nah, berbeda kalau ibu lagi main-main nerapkan ilmu, kata Buya nggak batal masukkan es krim. Baru masukkan es krim, nginjak kucing digigit, ketelen, batal. Main-main ngapain es krim masukin mulut? Jelas ya? Baik, ini yang pertama, masukkan mulut, lubang hidung, selesai. Masukkan suatu ke lubang telinga. Lubang telinga bagian mana sih? Lubang telinga itu bagian dalam. Bagian dalam bagaimana? Bagian dalam lubang telinga itu yang batal kalau kita masukkan sesuatu ke lubang tersebut. Lubang dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking ini. Tapi kalau masih kelingking begini, ini luar. Kalau anda begini kan gatal, anda korek dengan jemari kelingking, tidak batal. Tapi kalau pakai korok kuping masuk ke dalam, batal. Selesai?
Ini dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, selesai. Lubang depan, lubang belakang. Mohon maaf ini majelis mulia, agar tidak dirubah menjadi majelis guyonan, kami himbau kepada para asatidz sekalipun, kalau masuk wilayah-wilayah seperti ini harus waspada. Sebab kalau majelis dijadikan majelis guyonan, akan dicabut berkahnya majelis. Memasukkan suatu ke lubang depan, misalnya seorang laki-laki, mohon maaf, lubang kemaluannya ditetesin air, batal. Atau seorang ibu pakai obat, dimasukkan obat ke dalamnya, obat anti keputihan segala macam, batal. Atau mohon maaf nih, seorang wanita di saat hendak mensucikan diri dari bekas buang air kecil, maka wahai para wanita, hendaknya cukup digosok dengan perut jemari ini. Kalau digosok dengan perut jemari ini sekuat apapun, maka ini masih bagian luar dan tidak batal. Tapi kalau mohon maaf, kalau jemari yang dibelokkan begini masuk ke wilayah dalam, batal puasanya. Maka Allah sudah maha tahu cara memsucikan, cukup dengan perut jemari, tidak usah kena ragu-ragu. Ini biasanya santri yang setengah ngajinya itu ragu-ragu, kena was-was, pengen dimasukkan ke dalam, batal puasanya dan bikin penyakit kotor. Cukup dengan perut jemari, sekuat apapun ini bagian luar, asalkan dengan perut jemari, dibersihkan dengan perut jemari, itu bagian luar, tidak batal puasanya. Jangan sampai gara-gara dengar omongan saya nanti pada nggak bersih diri dari buang air kecil, kacau nanti. Bersihkan dengan perut jemari, selesai. Kemudian untuk lubang belakang sama, bersihkan dengan perut jemari. Kalau ada dibelokkan begini, batal, dimasukkan dengan perut, dengan jemarinya. Selesai, itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau orang muntah tidak sengaja nggak batal. Hamil muda muntah, naik kendaraan mabuk muntah, tiba-tiba masak sesuatu bau muntah, nggak apa-apa, nggak batal. Yang membatalkan muntah dengan sengaja, digorok perutnya, muntah, atau mencari bau yang paling nggak enak biar keluar, biar muntah. Kalau dengan sengaja tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Dengan catatan, ini catatan ini umum, secara umum, asalkan habis muntah yang tidak sengaja tadi, jangan nelen ludah sebelum berkumur. Kalau nelen ludah habis muntah, ludahnya ditelan, batal puasanya. Kenapa begitu? Ini pemahamannya kembali yang pertama tadi, muntahan dari dalam perut kita itu najis lewat tenggorokan ke mulut, berarti mulut kita kenapa? Kena najis. Najis itu cara mensucikannya dengan air, bukan dengan ludah. Maka kalau kita meludah 1000 kali biarpun mulut bersih, tetap najis. Maka cara membersihkannya mulut yang terkena najis, cukup ambil air bersih seperti ini, umur, selesai. Maka bagi yang kok muntah tanpa sengaja di siang hari, maka bulan Ramadan, maka bergegaslah mengambil air, jangan telan ludah dulu. Kalau memang meludah, dibuang ludahnya sampai ketemu air, berkumur. Setelah anda kumur sekali, boleh setelah itu ludah ditelan. Kenapa? Karena ludah ditelan menjadi batal puasa kalau habis muntah tadi sebelum berkumur, karena ludahnya sudah tidak murni lagi kayak pertama tadi. Ingat, karena ludah sudah bercampur dengan najis. Selesai ya, mudah dihafal. Yang pertama masuk ke satu ke lubang 5, yang kedua adalah muntah dengan sengaja, mirip muntah dengan itu satu paket. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang ketiga dan keempat yang membatalkan puasa, yang ketiga adalah berhubungan, bersenggama biarpun tanpa keluar air mani. Cukup bersenggama, seorang suami mohon maaf memasukkan kemaluannya ke istri biarpun baru sebentar lalu ditarik, itu membatalkan puasa. Biarpun sebentar, biarpun tidak keluar mani. Kami hanya membahas urusan suami istri. Bagaimana dengan zina? Sama, zina batal puasa. Naudzubillah. Menggauli kambing batal puasa. Cuman tidak dibahas di sini karena apa? Ya itu orang-orang bukan ahli iman itu, ya enggak? Kita bicara yang halal. Memasukkan, bersenggama, biarpun tanpa keluar mani, senggama yang sengaja. Ukuran membatalkan bagi seorang suami sederhana. Mohon maaf ini majelis mulia, jika seorang suami sudah memasukkan semua wilayah kepala kemaluannya, kepalanya saja ke wilayah wanita, batal puasanya. Tidak harus semua batang kemaluannya, tapi cukup kepalanya saja sudah batal. Awas, ini harus paham di sini, hati-hati.
Kemudian bagi seorang wanita berbeda. Kalau wanita tidak harus semua kepala kemaluan suami, tapi cukup kemasukan sedikit saja sudah batal. Kemasukan sedikit sudah batal. Masuk bab yang pertama tadi. Masuk yang pertama tadi, membatalkan suatu, masukkan suatu dengan sengaja. Maka saya ingatkan balik yang pertama. Mohon maaf, wahai para wanita, dicium suami tidak membatalkan puasa. Seorang suami, mungkin suamimu adalah orang yang sangat genit, sering cubit-cubit, gak batal puasa. Termasuk jika suamimu memegang wilayahmu, wahai para wanita, tidak batal puasa, dengan catatan asalkan jemarinya tidak dimasukkan. Kalau jemarinya dimasukkan dan anda membiarkan, batal puasa anda. Mohon maaf, ini majelis mulia, tolong diangkat wibawa supaya tidak jadikan bahan guyonan. Kemudian setelah itu, yang ketiga kan bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan sengaja, mohon maaf, naudzubillah, mungkin dengan onani, dengan apa, sengaja mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Tapi kalau keluar mani tanpa sengaja, tidak batal puasa. Mungkin seorang lagi tidur di siang hari, ternyata mimpi basah, dilihat ada air mani, maka tidak batal puasanya. Selesai. Jadi keluar mani tanpa sengaja, biarpun tanpa senggama, selesai. Dapat berapa? 4. Sekarang 5, 6, 7. Biar ngapalnya gampang. 5, 6, 7, haid, nifas, melahirkan. Satu paket. Haid, nifas, melahirkan. Seorang wanita lagi puasa jam 5 sore keluar darah haid, batal puasanya. Seorang wanita yang ahli ibadah biarpun hamil tua tetap puasa. Setelah puasa di hari itu jam 4 sore bayi lahir, batal puasanya. Melah ya nih. Yang pertama adalah haid, yang keempat 5 haid, 6 nifas, 5 melahirkan. Hafalannya harus jelas ini ya. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Tolong diingat kalimat bakal bayi di sini. Bayi atau bakal. Kalau bakal bayi itu apa? Keguguran. Jadi kalau keguguran batal enggak? Batal enggak? Hah? Iya, jangan kaget digituin saja sudah berubah. Kan sudah ngomong bayi atau bakal bayi. Kalau kata bidan, aduh sabar, berarti batal puasanya. Selesai? Dapat 7. Yang ke-8 sendiri. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ini ada 3 martabat, ada 3 model. Yang pertama adalah gila. Gila. Kalau ada orang gila, saya tidak bisa nyontohin. Gila itu gimana? Gila, misalnya lagi ngobrol begini kok tiba-tiba gila, batal puasanya. Biarpun gilanya sebentar. Lagi ngobrol tiba-tiba gila sebentar, batal puasanya. Gila membatalkan puasa. Hilang akal martabat yang kedua adalah pingsan. Hilang akal tidak pingsan? Pingsan membatalkan puasa kalau pingsannya itu sehari penuh. Habis sahur pingsan, sadar-sadar isya. Puasanya batal. Karena apa? Pingsannya sehari ini kebalikan dari gila tadi. Tapi kalau kita pingsan kok sempat sadar di siang hari biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, pingsan habis sahur, tak taunya bangun-bangun zuhur, kaget lihat matahari, pingsan lagi dia sampai isya. Puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, karena sempat sadar biarpun sebentar. Selesai. Hilang akal yang ketiga, tidur. Tidur ini tidak membatalkan puasa biarpun tidurnya sehari penuh. Habis sahur tidur, bangun-bangun isya. Bukan kerbau ini. Kalau kerbau masih suka bangun itu. Kalau ada orang tidurnya kayak begini, tidurnya apa nggak tahu. Bangun habis sahur, tidur, bangun-bangun ini, puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya sah lah bu. Ini kan bukan bab sholat ibu, ini bab puasa. Kalau bab sholat lain cerita nanti ya. Lah kalau orang tidur beneran ya sholatnya nggak dosa kok. Orang tidur tuh termasuk udurnya sholat kok. Cuman ya keterlaluan, masa ada orang tidur kayak begitu. Baru sholatnya dikodok nanti. Tapi yang nggak sah itu sengaja, saya mau tidur nggak mau sholat. Nah ini nggak bener.
Orang namanya tidur, ada tidur berapa tahun, 350 tahun ada kok, ya kan? Baik, jadi tidur tidak membatalkan puasa. Sama-sama hilang akal ya, harus paham. Hilang akal ada 3 model. Yang ke-9 adalah murtad. Murtad itu misalnya mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, atau Quran bukan wahyu dari Allah, atau merendahkan syiar, merendahkan adzan, merendahkan puasa, merendahkan haji, merendahkan surga, merendahkan neraka. Itu murtad, keluar dari iman. Kalau orang murtad langsung batal puasanya. Saya urai dari yang pertama, setelah itu jangan mikir lagi setelah itu apa yang membatalkan. Yang membatalkan hanya 9. Yang pertama, masukkan satu ke lubang 5. Kedua, muntah. Seiring ya, muntah huruf usar masih di sini kan, lubang 5 kan sini, 1, 2, 3, 4, 5, muntah masih di sini. Yang kedua muntah. Yang ketiga dan keempat, bersenggama dan keluar mani. Bersenggama tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. Hafal? Hafal belum? Kalau tidak hafal, tidak dilanjutin ini. 5, 6, 7 haid, nifas, melahir. Yang ke-8 hilang akal. Selesai. Hilang akal ada 3 model. Yang ke-9 apa? Murtad. Selesai, jangan mikir lagi setelah itu. Nah, kalau nanti ada yang bertanya, yang jawab temennya. Baik, saya coba, saya uji, saya tes. Pernah sakit mata? Semoga tidak sakit, amin. Kalau sakit mata, pernah tidak dikasih obat? Pahit tidak di tenggorokan? Batal tidak puasanya? Kan baru di sini Bu Yasi. Saya ngajar di sini kok bisa ngomong. Memang Bu yang ngomong ada mata tadi. Kok jadi batal, bagaimana ini ceritanya? Kok nambah sendiri? Inilah belajar yang nggak bener. Suka ngarang begini nih. Ayo. Memang saya ngomong apa? Mulut, mata. Hah? Oh hidung. Lah kok ada yang batal, dari gimana Bu? Nah ini baru di tes 1 sudah gagal nih. Jangan-jangan yang lainnya nggak paham nanti. Coba, batal enggak masukkan ke mata, ke paha, masuk ke dalam. Wah, batal enggak? Jangan. Bahkan ini orang cerdas suatu ketika. Ini ikatan dokter. Ikatan dokter kalah sama Anda. Tiba-tiba, Buya, hukumnya cabut gigi siang hari bulan Ramadan batal enggak? Batal enggak coba? Gigi. Hah? Asalkan giginya jangan. Lah kok bingung gitu aja. Asal giginya jangan ditelan, selesai. Kemudian ada lanjutannya, tapi Buya kan nanti darahnya terus ngalir akhirnya masuk ke dalam mulut. Berarti kamu takut ketelan darahnya kan? Iya Buya. Kalau begitu jangan cabut siang, selesai. Tapi kalau selesai kok pusing, belajar kok setengah-setengah. Makanya kalau ngaji itu yang bener, ngaji ngantuk. Nah, jelas ya? Baik, nanti boleh tanyalah apalah setelah ini.